Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Musyir selaku guru bahasa Indonesia dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga saat ini. Tak lupa juga salam serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa Mandu Fitri dari kelas 94. Saya ingin berpidato tentang pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Pelecehan seksual, mungkin kalian udah tahu itu apa. Bahkan ya, sekarang lagi heboh-hebohnya di berita tentang kasus KDRT Lesti dan Rizky Bilar. KDRT juga termasuk ke dalam pelecehan seksual, yaitu kekerasan fisik. Maraknya persoalan kasus pelecehan seksual ini membuat anak dan perempuan benar-benar harus dilindungi. Pelecehan seksual biasanya terjadi pada anak perempuan korbannya terutama. Entah itu kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Entah datang dari keluarga, lingkungan, ataupun masyarakat dewasa. Biasanya nih ya, pelakunya itu adalah orang-orang terdekat, baik itu teman, tetangga, guru, maupun keluarga. Hal inilah yang membuat anak menjadi risih, tidak nyaman, trauma, dan takut untuk memulainya. Tapi kalian tahu gak sih, kenapa kebanyakan korban pelecehan seksual tidak berani untuk melapor ataupun speak up? Kenapa? Ada beberapa penyebabnya nih. Ada sekitar 57,3% korban pelecehan seksual tidak berani untuk speak up karena yang pertama dia malu, khawatir, takut diejek-ejek oleh orang lain atas ceritanya. Yang kedua dia takut responnya yang buruk atas ceritanya. Yang ketiga, dia bakal merasa bersalah. Dia bakal menyalahkan dirinya karena dia tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak bisa berhati-hati dalam sebuah lingkungan. Yang keempat, tidak tahu harus apa. Dia bingung terhadap apa yang bakal dia lakuin. Yang kelima, adanya stigma negatif dari sang pelaku sehingga melahirkan sikap-sikap yang buruk dari masyarakat terhadap korban. Yang terakhir adalah teror ataupun ancaman. Nah, kalau misalnya nih, nauzubillah min dzalik ya, kalau misalnya kalian ketemu di jalan, ada orang yang ingin memperlakukan pelecehan seksual itu, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, alihkan dulu perhatian sang korban dengan cara berpura-pura menjadi orang terdekatnya ataupun keluarganya. Yang kedua, tegur langsung si sang korban. Setelah dia tenang, baru kalian tegur secara baik-baik. Jangan dengan nada yang panik karena takut membuat dia menjadi panik juga. Yang ketiga, rekam kejadian dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah lapor ke pihak berwajib. Nah, biasanya yang terakhir ini langsung manjur nih, karena pihak berwajib bakal langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Terus kalau udah kita cegah, bisa bikin kita jadi apa? Nah, yang pertama, paham konsen. Yang kedua, berani menolak. Yang ketiga, kalian bisa membedakan mana afeksi yang mengekspresikan intimasi, mana afeksi yang mengekspresikan hasrat. Yang ketiga, kalian bakal jadi paham menulis, tidak memaksa, dan yang terakhir adalah menghargai keputusan satu sama lain. Ini yang harus kita cegah bareng-bareng nih, biar gak ada lagi kasus-kasus yang beredar nantinya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum Indonesia mengapresiasikan kasus tersebut baik pada perbuatan pelaku maupun perbuatan korban kekerasan. Maka dari itu, yuk sama-sama kita cegah kasus ini biar gak ada lagi nih yang namanya kasus pelecehan seksual. Karena yang aku tahu udah ada 338.496 orang yang sudah menjadi korban pelecehan tersebut. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.